Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Arintia Maya dari instansi pemerintah Kabupaten Serang, peserta Latsar CPNS Angkatan 51 BPSDMD Provinsi Banten tahun 2022. Dalam video ini, saya akan memaparkan tentang rangkuman pokok-pokok bahasan dalam Agenda 1. Di dalam Agenda 1 terdapat 3 modul materi. Materi pertama yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Materi kedua, analisis isu kontemporer. Dan materi ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Masuk pembahasan materi yang pertama yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan diartikan sebagai cara pandang kita sebagai warga negara dalam hidup berbangsa dan bernegara. Terdapat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. 1. Pancasila. 2. Bhinneka Tunggal Ika. 3. Undang-Undang Dasar 1945. 4. NKRI. Keempat konsensus ini berguna dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, serta tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam wawasan kebangsaan secara umum, kita mengenal bahwa bendera Indonesia adalah sang merah putih. Bahasa yang dinyatakan resmi sebagai bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Lambang negara berbentuk burung Garuda, dan lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Kemudian kita mengenal apa itu bela negara. Bela negara merupakan suatu tekad, sikap, perilaku, tindakan baik secara individu atau bersama dalam menjaga negara untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa. Hari Bela Negara diperingati setiap tanggal 19 Desember. Peringatan dimulai sejak tahun 1948. Terdapat 5 nilai bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, materi kedua yaitu analisis isu kontemporer. Jenis isu kontemporer yang tak lekang oleh waktu hingga saat ini yaitu korupsi, baik material maupun waktu, penyalahgunaan narkotika, terorisme dan radikalisme, money laundry, proxy war, dan kejahatan komunikasi massa seperti ujaran kebencian serta penyebaran hoax. Isu kontemporer yang berdampak negatif atau menimbulkan masalah tentunya dapat diatasi apabila kita tepat dalam menggunakan teknik analisis isu seperti teknik tapisan, mind mapping, fishbone diagram, ataupun analisis SWOT. Di dalam teknik tapisan harus memenuhi 4 kriteria, yaitu aktual, kekhalayakan, problematik, dan kelayakan, atau biasa kita singkat dengan AKPK. Teknik tapisan ini menggunakan alat bantu USG, urgency, seriousness, and grow. Yang selanjutnya adalah mind mapping, di mana dapat dideskripsikan, yaitu mengkonversikan konsep atau ide ke dalam bentuk visual sehingga mudah untuk diingat, untuk kemudian diorganisir di dalam otak. Yang berikutnya yaitu fishbone diagram, di mana yang kita ketahui dalam fishbone diagram ini mencantumkan sebab dan akibat. Dan yang terakhir adalah analisis SWOT, di mana di sini kita harus mengetahui strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau kesempatan, serta threat atau ancaman. Berikutnya materi ketiga yaitu kesiapsiagaan bela negara, yang diartikan sebagai keadaan siap siaga secara fisik, mental, dan sosial dalam menghadapi situasi yang beragam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Cara agar siap siaga secara fisik dapat dimulai dengan pola makan yang sehat, rajin melakukan aktivitas fisik, berpikir yang sehat, memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan indah, dan istirahat yang cukup. Fisik yang sehat harus dibarengi dengan mental yang sehat pula. Kecerdasan emosional, manajemen stres, emosi positif, dan cara memaknai hidup secara spiritual merupakan komponen yang harus dimiliki untuk menunjang mental yang sehat. Dengan memiliki fisik sehat, ditambah mental yang sehat, serta didukung dengan sosial yang baik, akan menjadikan kita sebagai manusia yang memiliki produktivitas tinggi dalam pelaksanaan tugas. Kesimpulan materi Agenda 1,
bahwa bela negara sangat diperlukan warga negara Indonesia demi menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara dalam menghadapi berbagai ancaman karena di dalamnya terdapat nilai fundamental khas Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang apabila diamalkan sesuai dengan nilai-nilainya akan menjadikan seorang warga negara Indonesia menjadi sadar dan cinta tanah airnya sehingga memunculkan sikap rela berkorban demi membela negaranya. Demikian tadi paparan rangkuman pokok-pokok bahasan Agenda 1. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.